Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu nyekar bunga di kuburan. Nah, nyekar bunga di kuburan ini dikenal oleh masyarakat bangsa Indonesia tentunya. Apa itu nyekar bunga di kuburan? Nyekar yaitu menabur. Bunga, ya bunga yang dikumpulkan. Biasanya masyarakat Indonesia nyekarnya itu dengan menggunakan bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, atau yang lain-lain yang biasanya dipilihkan bunga-bunga yang mempunyai harum. Nah, baunya itu harum. Kemudian oleh pemiliknya dibawalah kumpulan bunga ini, yang biasanya bisa dibeli di pasar atau di orang-orang jualan bunga, kemudian datang ke tempat kuburan dari keluarganya. Kemudian di sana masyarakat menaburkan bunga. Nah, ini tema yang kita kupas hari ini. Apakah menabur bunga semacam itu adalah tradisi bangsa Indonesia? Murni tradisi bangsa Indonesia, atau memang sebenarnya itu justru adalah ajaran syariat Islam? Ini sangat menarik tentunya, pemirsa dan penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah. Mari kita mencoba untuk menganalisanya. Biasanya ini bangsa Indonesia atau umat Islam pada khususnya, ada kalanya tatkala mereka ini ada keluarganya yang meninggal dunia. Itu kan biasanya setelah dimandikan, dikafani dan lain sebagainya, kemudian diantarkan ke kuburannya, kemudian dikuburkan. Setelah selesai, maka di atas pusaranya itu diberi bunga-bunga yang sudah dipersiapkan tentunya. Itu biasanya di awal kematian. Atau juga ada sebagian dari masyarakat kita umat Islam, kalau hari Kamis atau Jumat pagi itu sambang ke kuburan keluarganya, entah itu ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, atau anaknya. Yang penting dari keluarganya atau orang-orang yang dicintainya, mereka didatangi di kuburannya dengan cara mendoakan mayit yang ada di dalam kuburan dan juga menaburkan bunga. Atau biasanya juga kalau akan mendekati bulan Ramadan, nah ini di hari-hari dekat bulan Ramadan banyak orang yang nyekar bunga ke kuburan. Dan juga tak asing lagi kita bangsa Indonesia kalau sudah datang Hari Raya Idul Fitri. Wah, ramai sekali kan orang-orang datang ke kuburan dan mereka berdoa untuk keluarganya sudah meninggal dunia. Tapi juga di antara mereka banyak yang membawa bunga sekar. Ya kalau harganya sih murah ya, jadi tidak terlalu berlebihan. Paling satu bungkus gini berapa, ada yang 5.000, 10.000, ya kalau agak besar sedikit ya mungkin 15.000, tidak sampai ratusan ribu kan. Tapi ternyata menurut para ulama setelah dikaji, ajaran itu datangnya dari baginda Rasulullah SAW. Begini, saya ceritakan dulu kota Madinah di zaman dahulu kala ya, di zaman Nabi masih ada. Itu kota Madinah adalah kota yang kecil, yaitu berkisar dengan masjid yang dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Nabawi dan sekitarnya. Nah, maka yang sekitarnya ini masuk kota Madinah. Adapun yang agak jauh itu justru sudah keluar dari kota Madinah zaman itu. Yang unik lagi, para sahabat yang hidup bersama Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu kalau mau buang hajat, maaf ini, itu biasanya pergi dari kota Madinah demi menghormati kota Madinah, tapi jalan kaki. Ya, sebelahnya sana adalah Sokhro atau padang pasir. Suatu saat Nabi Muhammad SAW yang biasanya didampingi oleh para sahabatnya itu pergi
kalau mau buang hajat pergi dulu tempat agak jauh sana. Nah, jalan kaki. Nah, setelah itu umumnya Nabi Muhammad minta diambilkan pelepah kurma. Jadi ada beberapa sahabat yang mengambilkan pelepah kurma. Yang ingin saya ceritakan, sebagaimana dalam hadis Nabi, situ ada 2 pelepah kurma. Kemudian diambil oleh sahabat dan diberikan kepada Nabi. Apa fungsinya pelepah kurma ini? Pelepah kurma ini fungsinya adalah untuk menutupi Nabi tatkala buang hajat. Jadi oleh Nabi ditaruh di depannya. Memang sangat sederhana sekali ya zaman itu. Gak ada yang namanya toilet kayak kita ini zaman sekarang, enggak. Semacam itulah, agak terbuka. Jadi ada aturannya. Antara lain agar auratnya tertutupi, maka beliau minta diambilkan pelepah kurma. Nah, tatkala usai dalam suatu hari, usai beliau buang hajat, kemudian beliau akan kembali ke kota Madinah. Ternyata beliau menemukan 2 kuburan. Nah, di situ menemukan 2 kuburan. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang diberi mukjizat oleh Allah, bahwa Nabi itu mengetahui ya keadaan apa yang ada di dalam kuburan. Nabi minta kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, ambilkan 2 pelepah tadi itu. Karena 2 mayit yang ada dalam 2 kuburan ini saat ini sedang disiksa oleh Allah." Itu wasiat Nabi. Maka diambilkanlah 2 pelepah kurma oleh sahabat tadi, kemudian diberikan kepada Nabi, dan Nabi menancapkan yang 1 pelepah kurma ditancapkan pada kuburan yang sebut saja sebelah kanan, ya, tancapkan di bagian kepalanya. Sedangkan yang 1 pelepah kurma ditancapkan pada kuburan yang ada di sebelah kiri. Kemudian Nabi berdoa, mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini masih hijau atau masih segar, mudah-mudahan Allah mengampuni dan meringankan siksa 2 orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini doa Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan pelepah kurma. Ya, nah, penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian para ulama memahaminya bahwa ternyata memang benar pelepah kurma yang ditancapkan oleh Nabi itu termasuk yang dapat meringankan siksa bagi kedua orang yang ada dalam kuburan selagi pelepah kurmanya itu masih segar. Nah, penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan kemana-mana dulu karena ceritanya masih panjang. Karena itu mari kita dengarkan yang satu ini. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, saya akan melanjutkan riwayat hadis tadi. Ini riwayat hadisnya hadis Imam Bukhari. Jadi kalau sudah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pasti sahih dan harus diterima oleh umat Islam. Itu kaidah di dalam menyikapi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian demikian lanjutan dari hadis tadi. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya kedua mayit yang diadab di dalam kubur itu bukan karena perilaku atau dosa besar yang dilakukan sehingga dia disiksa di dalam kuburan tadi. Kata Nabi, yang pertama disiksa karena dia ini suka namimah. Namimah yaitu rasan-rasan barangkali demikian ya. Rasan-rasan yang lainnya. Atau ghibah, ya gambarnya infotainment barangkali demikian ya, mengungkap aibnya orang lain ya. Itu ternyata oleh Nabi Muhammad SAW diberitahu, loh orang ini disiksa gara-gara suka mengungkap kejelekan-kejelekan orang lain. Walaupun demikian tetap didoakan oleh Nabi karena termasuk umat Islam ya. Wah, ini Malang TV yang dirahmati oleh Allah, pemirsanya dan para penikmatnya ya. Biasanya terjadi, maaf ini kalangan ibu-ibu loh, yang banyak ini, yang suka rasan-rasan gitu ya. Nah, jadi mulai saat ini hati-hatilah, jangan suka mengungkap
aib orang lain. Karena ternyata menurut Nabi orang yang suka demikian itu disiksa di kuburan. Adapun yang kedua, mayat yang kedua disiksa itu juga bukan karena suatu yang besar, bukan karena berzina misalnya, bukan karena mencuri misalnya. Walaupun yang berzina dan mencuri itu memang akan disiksa oleh Allah. Tapi yang ini bukan. Kata Nabi, orang yang satunya ini karena dia kalau kalau buang air kecil atau kencing itu tidak hati-hati. Sehingga kencingnya itu pergi kemana-mana, netes ke sana ke sini, nyiprat gitu ya barangkali. Nah ini ternyata menurut informasi Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, orang yang semacam itu disiksa di kuburan. Sekalipun oleh Nabi didoakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT berkat pelepah kurma yang ditancapkan tadi. Biasanya gimana ini? Biasanya maaf-maaf orang laki-laki yang kurang berhati-hati ini ya. Jadi karena itu sunnahnya orang buang air kecil itu kan dengan berdiri, dengan duduk. Sedangkan banyak orang laki-laki yang sembarangan kalau buang air kecil sehingga air kencingnya nyiprat kemana-mana. Ini bahaya sebenarnya yang menurut syariat Islam. Ya, karena itu harus berhati-hati. Nah, penikmat TV, penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari benang merah dari hadis tersebut, ya. Kalau zaman Nabi itu yang ditancapkan adalah pelepah kurma. Kenapa kok bukan bunga? Ya maklum, di Saudi Arabia ini kalau mencari bunga kan susah, tidak mudah. Yang banyak di sana adalah pohon kurma. Karena itu untuk mencari pohon pelepah kurma gampang. Ya, karena itulah Nabi Muhammad SAW meminta kepada sahabatnya mengambilkan pelepah kurma yang tadi dipergunakan sebagai sater atau penutup bagi kepentingan Nabi waktu buang hajat. Kemudian yang masih segar itu ditancapkan di kuburan dua orang tadi. Nah, di Indonesia berbeda. Kita akan tahu bahwa Indonesia ini bisa dikatakan negeri bunga ya. Apa saja bunga hidup di Indonesia. Malah pelepah kurma atau pohon kurma yang susah didapat. Agar orang itu bisa nyekar ya seperti yang dilakukan oleh Nabi dan memohon dengan pelepah kurmanya itu bahwa si mayit yang ada di dalam kuburan ini diampuni oleh Allah, maka tidak harus menggunakan pelepah kurma. Wah, kalau cari pelepah kurma ke Saudi sana, wah mahal sekali harganya kan gitu, harus naik pesawat, naik ini, ya susah lagi. Pengurusannya juga susah. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah khususnya para wali songo dan para ulama-ulama Indonesia, para kiai itu beristihad. Karena yang dimaksudkan pelepah kurma itu bukan zatnya pelepah kurma, tapi adalah bagian dari pohon atau pepohonan. Maka di Indonesia lebih mudah untuk mencari bunga-bunga itu. Ya, apalagi Indonesia kan subur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan gitu ya. Wah ini saking suburnya Indonesia. Maka beristimbat dan beristihadlah para ulama untuk mengambil beberapa bunga-bunga, misalnya bunga mawar yang harum, bunga melati, bunga kamboja dan lain sebagainya, kemudian dikemas dan itulah yang dijadikan pengganti dari pelepah kurma. Karena substansi dari masalahnya bukan pelepah kurmanya atau bukan bunganya, tapi selagi pelepah kurma masih segar, selagi bunga masih segar, itu didekatkan atau ditancapkan atau ditaburkan di makam pekuburan. Setiap orang Islam yang mengamalkan itu berharap semoga yang dimakamkan atau keluarga yang sudah jadi mayit itu ya, jenazah itu diampuni oleh Allah, diringankan siksanya oleh Allah, itu harapannya. Jadi substansi dari masalah bukan pelepah kurma atau bukan macamnya bunga. Tapi apa? Tapi justru adalah dengan menancapkan pelepah kurma yang dilakukan Nabi atau dengan menaburkan bunga yang dilakukan oleh umat Islam, maka itu yang diharapkan dapat meringankan siksa dari penduduk kuburan. Ya,
tentunya umat Islam kalau datang ke kuburan kan bukan cuma tabur bunga kan tidak, tapi juga berdoa kepada Allah, ya. Kemudian juga membaca surat Al-Fatihah, ya. Samping juga ada juga membaca surat Yasin misalnya. Itu juga sebenarnya adalah ajaran Nabi. Nabi pernah bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin untuk mayitmu. Mayitmu itu adalah mayit yang sudah meninggal dunia. Boleh mayit itu yang baru meninggal dunia hari ini kita bacakan surat Yasin boleh. Karena Nabi secara mutlak, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Atau boleh yang sudah dimakamkan atau dikuburkan 3 hari misalnya, dibacakan surat Yasin boleh. Bahkan juga yang sudah 1 tahun terdahulu itu boleh. Nggak ada aturan persisnya kapan. Karena Nabi cuma mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk mayit kalian. Nah itu. Karena itu masyarakat di Indonesia ini biasanya ini ada yang senang nyekar bunga, ya, ke kuburan. Ada contoh dari Nabi. Ada juga yang datang ke kuburan atau juga di rumah masing-masing membaca surat Yasin. Juga ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang perlu difahami oleh semua kita umat Islam, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan bukan sekedar, ya, bukan sekedar kita melakukan gitu aja, enggak. Tapi kita melakukan tahu, oh ternyata saya ini mengamalkan nyekar bunga atau baca Yasin di kuburan dulu sudah pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi jangan kemana-mana karena pembahasan belum selesai dan kita dengarkan yang satu ini. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam tentu harus mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan catatan kita tidak dituntut untuk selalu tekstual persis dengan Nabi, tidak demikian. Ya, kenapa? Ya karena peradaban manusia semakin akhir zaman semakin berkembang. Ya, sebagai contoh misalnya, dulu Sayyidina Bilal itu adalah salah seorang muadzinnya Nabi. Maksudnya muadzinnya Nabi adalah orang yang ditugasi berazan pada waktu-waktu sholat. Ini namanya Sayyidina Bilal, ya. Dan luar biasa Sayyidina Bilal ini. Tapi yang ingin saya sampaikan demikian. Dulu Sayyidina Bilal itu kalau berazan, ya sudah azan di masjid. Ya orang sekarang bilang polosan lah gitu ya, azan. Kebetulan suara Sayyidina Bilal ini kencang sehingga beliau suaranya bisa didengar oleh masyarakat yang lumayan agak jauh. Hanya permasalahannya waktu itu umat Islam kan sedikit, ya, tidak seperti zaman sekarang. Nah, zaman sekarang agar orang itu dengar azannya para muadzin, ya tidak harus mengikuti Sayyidina Bilal tekstual, polosan gitu ya, enggak sih. Tapi bolehlah menggunakan pengeras suara atau mic, ya. Sehingga apa? Sehingga azannya umat Islam ini didengar. Seorang azan di masjid sini, tapi didengar oleh banyak orang di kampung-kampung sana. Ini enggak tekstual sekali, jadi boleh bang. Asalkan yang penting tidak merubah azan gitu loh. Dan substansinya azan itu untuk memanggil agar umat Islam ini datang ke tempat sholat, atau paling tidak tahu sekarang sudah waktunya masuk, ya, waktu sholat masuk. Kan itu substansinya, kan itu. Adapun tata caranya, mau polosan, tidak pakai mic, tidak pakai salon, tidak pakai ini, ya polosan saja ya boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau mau berkembang, ya dengan mikrofon, ya dengan sound system, dengan apa saja juga nggak ada larangan.
Karena apa? Ajarannya atau substansinya bukan metodenya itu kan, tapi nilai adzan dan isi adzannya itu yang memang perlu disesuaikan dengan ajaran syariat Islam. Ya, nah semacam itulah. Samalah di zaman sekarang pun demikian. Kalau tadi saya katakan Nabi tancap dahan kurma sebagai bentuk nyekar, tapi kita umat Islam berkembang di Indonesia disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan alam sekitar kita ini, yaitu nyekar dengan bunga. Ya, itu yang penting kita pegangi. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman, termasuk juga saat ini kita berada di studio atau melihat televisi. Ya, ini zaman Nabi kan tidak ada, tapi tidak dilarang. Bukan berarti karena Nabi tidak pernah mendengarkan pengajian di televisi seperti penikmat Malang TV, maka mendengarkan pengajian, ceramah, mauidhah di Malang TV ini tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya, tekstualnya nggak ada. Nggak gitu. Islam tidak mengajari semacam itu. Berkembanglah dengan apa yang ada. Hadapi perkembangan zaman ini dengan sesuai yang dapat kita ambil manfaatnya, positifnya diambil, ya. Kemudian mari kita kembangi. Misalnya kita mempunyai waktu yang kosong, waktu luang, daripada melakukan hal-hal yang tidak ada artinya, kita nonton Malang TV yang berisi pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan diri kita ini selalu ingat kepada Allah, merasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terutama bisa mengamalkan ajaran Nabi seperti nyekar bunga di kuburan. Sekali lagi jangan merasa takut, ya, karena nyekar bunga di kuburan kan ada contohnya, walaupun tidak secara tekstual. Itu maksudnya, ya. Nah, sekali lagi pemirsa dan penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai warga Malang ini, kita lestarikan ajaran-ajaran itu, ya. Memang kalau kemarin kita belum tahu, tapi sekarang sudah tahu, maka sebisa mungkin kalau ada waktu kita datangi kuburan orang tua kita. Kita doakan mereka, keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita doakan, kita datangi kuburan mereka dan kita bawakan bunga sekar. Kemudian kita niati dengan menaburkan bunga sekar itu di pusaran mereka, itu berarti kita sudah mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat, nah, keadaan demikian ini sudah temurun-temurun, ya, bukan sekedar di Indonesia saja loh ini, ya, nyekar bunga ini. Di mana-mana juga ada orang nyekar bunga. Tentunya di negeri-negeri yang melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti mazhab di dalam akidahnya itu akidah Imam Asy'ari dan akidah Maturidi, maka disitulah orang yang nyekar bunga akan lestari. Alhamdulillah Indonesia sebagai bumi persada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di mana-mana juga masih dapat kita saksikan dan kita jumpai orang-orang yang benar-benar menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW minimal dalam bab ini loh, ya. Itu adalah nyekar bunga di kuburan pada saat apa biasanya? Kalau tidak hari Jumat atau menjelang Ramadan, atau juga pada saat hari raya Idul Fitri, atau juga di saat mengantarkan jenazah untuk dimakamkan pada kuburan yang telah disediakan. Nah, setelah ditutup itu kuburan, kemudian sebelum masyarakat pergi atau meninggalkan kuburan tersebut, maka diadakan penaburan bunga. Itulah sebenarnya adalah sunnah yang bisa dilestarikan dan baik untuk diamalkan, karena kepedulian kita kepada keluarga yang sudah meninggal dunia itu berarti sama kepedulian kita kepada seluruh umat Islam. Bahkan juga Allah SWT berfirman, "Qad karramna bani Adam," kami telah memuliakan anak Adam, itu manusia. Setiap manusia maka harus dihormati. Demikian para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang, dan kita ucapkan kepada para penikmat
apa yang dapat saya sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.